di results dulu. Nah, di bagian discussions barulah kita jelasin, tapi kita nggak perlu paparin lagi sebenarnya dia coefficients-nya berapa, betanya. Korelasinya berapa di bagian discussions, karena itu harusnya dijelasin di bagian results. Jadi jangan kebalik-balik gitu ya. Oke, selanjutnya biar kita cepet aja. Nah, ini kalau kita nguji tentang contohnya di sini ya, plotting interactions ya. Interactions itu berarti ada moderasinya. Ya. Itu kita udah harus pakai slope analysis misalkan. Gitu ya. The golden rules-nya itu harus ada plot interactions. Saya contohin. Saya lihatin dulu ininya ya. Moderated mediations. Contoh. Inilah contohnya ya. Contohnya nah ini mungkin belum terlihat. Saya akan lihatkan. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya response focus emotional regulation terhadap emotional exhaustion sama job satisfaction. Nah, job autonomy itu jadi moderator gitu ya. Nah, itu pasti di bawah ini dia akan ada jelasin tentang slope analysis. Ya, slope analysis. Nah, ini dia. Terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini harus dilakukan ketika kita menguji tentang moderating. Ya, slope analysis. Bapak Ibu bisa pakai icon ya, modelnya icon seperti apa. Dia bisa three-way interactions atau two-way interactions. Misalkan emotional exhaustions di sini dengan frequencies of emotions regulations low dan high. Nah, nanti akan kelihatan kalau dia beririsan kayak begini berarti itu moderatingnya significant. Nah, gitu ya. Nah, terus saya mau contohin tadi yang sekalian ya. Di bagian method itu ada measures, instrumen ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini contoh yang bagus, di mana dia jelasin banget ya, respon focus emotion regulations construct ya, itu dia jelasin several scale measure response by that tend to focus on either suppressing negative emotions or faking positive ones. Nah, kalau kita buat modified, maka kita harus jelasin di sini, dikatakan di sini. Jadi ada banyak orang yang meneliti tentang focus emotion regulations, tapi hanya bertumpu kepada emotions regulation dan suppressing acting. We create composite with 2 suppressing emotions item and 5 faking emotions item. Jadi dia malah menggabungkan itu. Ya, dia menggabungkan. Lalu dia kasih contoh. Sumbernya dari mana? Nah, sumbernya berarti dia ngambil dari Broadridge Lee 2003 dan Granny 2003. Lalu dia gabungin, gitu ya, dia modified, dia tulisin I resist expressing my true feelings. I fake a good mood, gitu ya. When interacting with the public, customer, clients, and patients, how often do you actually do following behavior? Ya. Terus kita jelasin, skalanya itu seperti apa? Apakah sangat tidak setuju atau never sama always? Ini kadang-kadang juga sering terjadi. Harusnya sangat setuju, tapi kita pakai never ini, atau seharusnya pakai never atau always, tapi kita minta dia kuesionernya sangat setuju atau tidak setuju. Nah, itu sebenarnya udah nggak valid gitu ya, pertanyaan itu. Terus dia munculin juga alpha coefficients-nya berapa. Bahkan di sini dia karena punya 2 sampel, US dan France, dia munculin 2 itu. Sampel di US itu 89, sampel di France itu 83. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini udah terakhir, credibility, golden rules. Nah, ini yang terakhir. Ini yang tadi Bu Yudit tadi tanya ya. Kalau kita udah pakai cross sectional, kita bisa melakukan apa nih? Itu ya kalau udah terlanjur. Maka ada 3 hal ini. Common latent variable, CLA, atau pakai Harman single variance model atau marker variable. Saya jelasin satu-satu. Kalau common latent variable itu kita membuat semacam control variable di mana kita buat covariance di semua predictors. Ya, di CFA kita itu kita buat semua. Gitu ya. Lalu kita bandingkan ya, yang pakai CLA dengan yang pakai CLA itu ada pengaruh nggak? Yang tadinya signifikan jadi tidak signifikan misalkan gitu ya. Nah, berarti ada indikasi, berarti ada common method variance. Yang tadi udah saya jelaskan di awal, berarti ada bias. Yang kedua, Harman single variance ini yang paling mudah. Dengan SPSS kita bisa lihat variance itu berapa.
Kalau udah lebih dari 40% variance-nya, maka itu juga ada indikasi ada common method variance. Dan yang ketiga, marker variable. Marker variable ini kita pilih satu konstruk yang dia secara konseptual tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel yang kita teliti, lalu kita masukin, lalu kita tes ada hubungannya atau tidak. Nah, ini butuh workshop yang lebih advance lagi gitu ya, untuk kita menguji ngetes 3 ini kalau kita memang udah nggak ada pilihan dan melakukan post hoc analisis. Nah, sekian pas jam 11. Ada pertanyaan? Oh, mungkin saya jawab dulu pertanyaan yang dari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh deh. Pak Muhammad Riki Sadila, mengenai source variable X dan Y tadi disarankan beda partisipan. Yes, ya tergantung tapi Pak, tergantung. Kalau kita pengen mau ngelihat, misalnya kalau di marketing tentang customer semua ya, tentu single source yang lebih mungkin kita nggak punya pilihan yang lain gitu ya, single source gitu ya. Tapi kalau di konteks misalkan di SDM organisasi atau strategik tentang menilai kinerja atasan misalkan, atau kinerja atasan lah misalkan, itu kan harusnya kuesionernya ditujukan kepada si responden bawahannya, karena yang mungkin bisa ngelihat itu bawahannya, atau sebaliknya kinerja si bawahan itu yang nilai ya si atasannya, bukan menjawab tentang self report. Karena itu tadi dia punya perceptual bias atau self inclinations bias. Bu Erna, bagaimana memunculkan meditator baru? Tidak ada kata kunci yang lain selain kita baca theorizing-nya gitu ya. Kenapa tuh penting? Mediator apa yang penting dalam menjelaskan mekanisme tertentu? Misalkan apa ya? Kalau kita disitulah pentingnya ini ya, teori ya. Teori misalkan kita ingin jelasin transformational leadership itu paling sering tuh diteliti mediatingnya itu ya, antara transform ke kinerja atau transform ke engagement, itu mediasinya itu sering banget dites gitulah ya. Nah, kita harus jelaskan pakai kacamata teori perspektif yang baru kenapa mediator itu perlu dan penting gitu ya, kenapa mediator itu perlu dan penting. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana memunculkan, ya kita harus baca kembali Bu Ernawati ke teorinya gitu ya, teori apa yang kita mau mau kita munculin gitu ya. Pak, izin bertanya, saya ingin bertanya terkait cara menguji kredibilitas dan validitas kuesioner menggunakan expert judgment. Apakah ada kriteria penilaiannya bagi reviewer, dan apabila dibandingkan dengan uji validitas dengan validitas langsung dengan responden, mana yang lebih efektif? Ya Pak, terima kasih. Nah, kalau expert judgment itu sebenarnya kita bisa pergunakan itu sebelum kita malah menyebarkan kuesioner. Pak Reza mungkin ya di sini ya, Pak Reza, karena expert judgment itu kan kalau di FGD misalkan kita ingin nge-develop kuesioner baru gitu ya, maka kita perlu menginvite expert judgments, peneliti-peneliti yang memang dia berkutat tentang itu. Jadi jangan sampai kita nanyain orang yang nggak berkutat di satu field itu, sehingga dia jadinya normatif gitu menjawabnya. Jadi apakah mana yang lebih penting atau tidak? Hemat saya, expert judgment itu dilakukan sebelum kita nyebarin kuesioner ke responden, gitu ya. Nah, ada yang mengatakan seperti ini, Pak Reza. Kalau si kuesioner itu sudah well established dan validity-nya sudah teruji berkali-kali, ya, maka kita mungkin tidak perlu lagi melakukan validity, ya, tes validity. Yang perlu kita lakukan adalah tes reliability-nya. Nah, sebenarnya pendekatan yang terbaru pun sekarang, ya, Cronbach alpha itu mungkin sebenarnya udah tidak bisa dijadikan parameter lagi konsistensi instrumen kita. Maka kayak si siapa namanya, kok saya lupa ya, peneliti itu menyarankan pakai row. Jadi ada parameter atau proxy yang lain yang bisa dipakai, bukan hanya sekedar Cronbach alpha gitu ya. Semoga bisa menjawab. Jadi tapi kalau mau uji lagi validity ya monggo aja, mangga aja. Saya sih biasanya tetap melakukan validity test gitu. Saya biasa melakukan faktor analisis supaya saya bisa tahu orang itu benar-benar paham apa yang ditanyakan gitu. Kadang-kadang kalau kita pakai faktor analisis itu bubar semua gitu ya. Item kita nggak nge-load-nya bagus dan macam-macam, berarti kita hanya fokus kepada yang loading gitunya bagus aja gitu. Disitulah kita perlu melakukan CFA.
Eh, Pak Reza lagi, Pak izin bertanya. Saya ingin bertanya terkait cara menguji validitas menggunakan itu tadi udah. Menggunakan teknik sampling, menggunakan total sampling dianjurkan Pak, karena saya pernah memasuki ke jurnal internasional, referennya menyatakan tidak menggunakan total sampling, mohon masukannya. Oh, total sampling saya nggak tahu, saya belum apa namanya belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan total sampling. Apakah maksudnya semua populasi? Kalau iya dan itu reachable ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalkan ada populasi di organisasi itu ada 10.000 gitu ya misalkan ya. Nah tentu kan akan costly dan timely sekali kalau kita nyebarin semua kuesioner gitu ya, nyebarin semua kuesioner ke 10.000 tadi, maka kita perlu sampling. Nah sampling itu ada dua kan, kita semua tahu dia probability sampling atau non probability sampling. Yang biasanya kesalahan misinterpretations itu adalah kita bilang kita probability sampling, padahal kita melakukan non-probability sampling. Ada sebagian peneliti mengatakan, kalau kita sudah menggunakan convenience sampling atau non-probability sampling, maka kita tidak bisa melanjutkan ke analisis yang kayak Amo, SPED analisis dan macam-macam itu. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Itu ya. Jadi sampling tadi itu apa namanya sangat perlu kita ketahui, kita lebih ke probability atau non probability. Nah, kalau probability sampling, maka kita harus punya sampling frame. Ibarat nih sekarang nih 94 orang ya yang ada di sini. Terus saya mau kasih undian ke Bapak Ibu. Kalau simple random sampling ya, yang dimana simple random sampling itu probability sampling ya, itu kalau saya mau ngasih hadiah penanya yang paling bagus, tentu saya random dari nama-nama 94 orang ini. Oke, bukan nama di luar 94 ini. Nah, yang sering terjadi kita bilang kita nggak punya sampling frame. Ini kan sampling frame ini ya 94 orang. Saya bisa tahu nih ada Pak Marwan, Bu Zahra, ada Bu Fitria, ada Pak Riki dan macam-macam. Jadi kalau saya mau ngundi, tentu saya ngundi dari nama-nama orang ini bukan nama orang di luar itu. Nah, yang sering terjadi mahasiswa bahkan mungkin kita itu samplingnya bukan kepada yang ada di sampling frame gitu loh. Nah, seketemunya orang di mana atau misalkan kita mau tentang customer satisfaction, ketemunya customer kita. Nah, itu bukan probability sampling. Oke. Oke, sedikit ngebahas judul paper yang dari Grady yang saya kurang jelas nih, yang Grady tadi yang mana ya? Mungkin ini kali ya, tadi yang control variable, tapi nanti saya munculin. Bu Atma, dalam common method variance tadi dikatakan time frame yang berbeda. Kalau 3 kali conduct, maka idealnya berapa jarak time? Oh, oke, good questions Bu Atma. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan Bu Atma. Nah, bisa sebulan, bisa 2 bulan, dan kita harus perhatikan si variabelnya itu, ya. Ada sebagian jurnal yang saya sering baca itu in between-nya itu sekitar 1 bulan. Kenapa 1 bulan Bu Atma? Misalnya saya tanya tentang leadership, terus sebulan selanjutnya kita berharap dia udah lupa pertanyaan tentang leadership. Nah, kenapa perlu lupa? Karena kalau dia nggak lupa, maka dia punya inclination untuk menghubung-hubungkan itu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi bisa sebulan, bisa 2 bulan time lag. Memang tapi di lapangan ini sangat menantang ya buat karena nggak mudah tuh kita sebarin yang pertama sama orang A gitu ya. Untuk menjawab satu independent predictors kita. Terus time kedua sebulan setelah itu kita sebarin lagi ke orang yang sama. Nah, sampai yang ketiga. Nah, tapi yang ketiga kalau kinerja ya baiknya dari atasan gitu ya. Kalau tentang organizational research tadi. Nah, kira-kira begitu Bu Atma. Atau lebih baik dalam time frame yang berbeda digunakan respon yang berbeda saja. Nah, kalau respon yang berbeda ya, itu bisa aja sekali ngambil data Bu Atma gitu ya. Itu yang disebut dengan multi source. Ya, tapi jangan asal multi source juga. Jadi jangan sampai kinerja itu misalkan apa? Makanya tadi yang saya bilang kalau kinerja itu multi source itu yang baiknya kalau menurut kinerja si bawahannya si atasannya langsung ya. Nah, itu yang dia ngisi. Yang di tengah mediatornya kepuasan kerja dia lagi ini. Nah, itu yang rata-rata sih sekarang udah pakai time lag sih Bu. Kalau yang di jurnal bagus ya. Apakah saya pernah time lag? Saya belum pernah. Ya, tapi saya multi source.
Yang multi-source itu kinerja tadi diisi sama atasannya, yang mediator dikasih bawahannya seperti itu. Atau saya pakai istilahnya kalau di posak teknik tadi ini apa namanya split sample. Jadi misalkan saya punya 1000 data Bu, itu untuk yang saya split sampel A itu untuk nguji variabel X, sampel B untuk mediator, dan C-nya tuh dari dependent variabelnya tuh dari multi source. Itu yang pernah saya lakukan. Nah, jadi memang sangat ini sekarang complicated dan sangat menantang gitu. Tapi emotions, misalkan saya juga tentang emotions karyawan terhadap self fulfillment needs motivationsnya dia, berarti kan ya kita harus nanya tentang dirinya kan Bu. Jadi kita nggak bisa juga emotions kok ditanya sama atasannya. Yang paling tahu tentang internal emotions kan kita gitu. Nah, jadi jangan sembarangan juga multi source gitu. Kita harus ngelihat konteksnya dia cocok dan punya authority nggak untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke, semoga tidak tambah apa namanya pusing atau tidak tambah terdemotivasi, tapi saya hanya menyampaikan bahwa inilah state of the art untuk kita bisa publish di very reputable. Saya harus mengatakan bahwa di MBR kita masih terima single source, ya, kita masih terima single source, dan kita juga belum meminta reviewer untuk melakukan post hoc analysis gitu ya. Ada tapi yang enggak, ada juga yang enggak gitu ya. Saya belum se-strict itu. Tapi mungkin kalau ini kita sekarang lagi on the way ke Scopus dan Web of Science. Once kita dapat Scopus dan Web of Science, then the grade or the levelnya kita naikin gitu. Nah, requirements yang kita minta itu akan kita naikin. Jadi tapi tentu kalau Bapak Ibu punya aiming untuk bisa publish di tempat yang bagus gitu ya, maka itulah state of the art tadi itu ya. State of the art keterbaruan yang kita harus perhatikan. Misalkan kita harus pergunakan multiple source atau time lag, itu udah sebuah keharusan kalau di field organisasi. Saya nggak tahu kalau di marketing, tapi kalau di organisasi itu jadi hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Oke, mungkin ada satu lagi kali Mas Fadil ya kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin Pak Marwan Effendi dari tadi Open Mic. Monggo Mas. Gimana? Pak Marwan? Oh langsung kepencet mungkin. Silakan Bapak Ibu, satu lagi bisa raise hand dulu langsung Open Mic atau melalui chat, feel free. Untuk yang masih kurang berdiskusi misalnya kayak Bu Judit, Pak Riki nih, Pak Riki ya. Silakan Pak Riki. Silakan Pak Riki. Langsung saja. Ya, Pak Sudut tadi Halo, mengenai ini ya. Multiple source tadi. Ya. Saya itu pernah berdiskusi gitu dengan dosen pembimbing gitu. Saya punya model yang harus mengukur tadi itu karyawan kemudian kinerja organisasi. Kan tidak mungkin juga menanyakan kinerja organisasi kepada karyawan. Ya, betul gitu. Nah, saya bilang bisa nggak katanya kita punya samplingnya dari karyawan, kemudian dari manajer atau CIO CEO atau apa gitulah atau direktur gitu. Nah, nggak bisa, itu harus harus satu sumber gitu. Nah, tadi itu balik lagi ke jumlah partisipan gitu. Tadi kan Bu Judit juga tanya, kalau misalkan kita di sampelnya itu minimal misalkan 100 gitu ya untuk karyawannya. Nah, apakah manajernya ini juga harus 100 juga atau gimana Pak? Ini tadi saya belum nangkap juga gitu. Atau pakai rasio atau gimana gitu. Atau ada nggak referensinya misalkan kalau misalkan untuk yang multiple source itu ada perbandingan lah misalkan antara si X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Mungkin itu gitu. Makasih Pak Jadi Riki. kita juga ketika ditanya sama pembimbing juga ada dalilnya juga gitu. Gitu Pak. Ya, makasih Pak Riki, ini menarik ya. Karena biasanya saya lempar hal seperti ini tuh rata-rata hampir sama kayak Pak Riki pertanyaannya.
Jadi saya ingin menyampaikan lagi, mengulangi lagi, kalau kinerja organisasi tentu CEO yang paling tepat ya Pak Riki ya untuk menjawab itu. Atau biasanya kalau di dependent variable itu atau organizational performance itu secara konseptual dia ada yang sifatnya objective measurements sama yang non objective measurements. Objective measurements itu bisa pakai omset, Pak Riki. Bisa pakai sales ya. Kalau perusahaan swasta. Nah, kalau bukan perusahaan swasta, non profit misalkan gitu ya. Tentu atasan yang tinggi itu yang bisa nguji. Nah, sekarang kalau atasan yang paling tinggi itu cuma 5 orang gitu ya, Pak Riki kan. Itu seperti apa mengkomparnya? Maka nanti di tahap selanjutnya kita perlu melakukan aggregations. Nah, ini jadi harus nanti advance lagi nih workshopnya. Pak Riki, agregasi itu yang dari 5 tadi, ya 5, itu dibuat scoring yang sama terhadap semua karyawan yang 100 tadi. Jadi nanti jumlah kolom, jumlah datanya itu sama. Oke. Ya karena itu kalau di tool statistik harus sama kan ini kan gitu. Yes, di SPSS itu harus sama. Jumlahnya itu kan kolomnya sama. Nah, ini makanya harus ada agregasi. Jadi si karyawannya itu ya udah untuk organizational performance itu nanti jumlah respon yang cuma 5-6 orang CEO tadi itu disamakan untuk semua yang jumlah karyawan. Disebut aggregations. Oke. Nah, atau kalau Pak Riki mau lebih objektif ya pakai financial performance. Atau sales. Kalau ini profit organizations. Maksudnya itu diambil data dari sales. Dari penjualan ya? Nah, yes. Nah, itu jauh lebih bagus Pak Riki kalau bisa. Itu yang saya lakukan dan saya publish di Springer, the book chapter. Jadi dampak transformation leadership itu terhadap organizational performance, tapi kita pakai sales. Nah, gitu. Itu kalau misalkan organisasinya yang profit sih enak sih Pak. Tapi kalau misalkan yang non profit universitas, yes. Itu agak kalau universitas, ya universitas yang pernah saya lakukan beberapa teman-teman di research collaborations itu misalkan agregasi Pak. Jumlah agregasi yang A itu berapa? Atau dia peringkat internasionalnya naik atau tidak? Oke. Indikator itu ya. Jadi kan lebih objektif kan? Betul. Nah, ya kita tidak bisa memungkiri tetap aja ada potensi ketidakobjektivitasan. Ya. Tapi kan dengan itu itu lebih baik daripada self perception itu maksud saya. Ya. Nah, gitu kira-kira Pak Riki. Siap, makasih Pak. Siap. Yuk, sukses ya Pak Riki ya. Ada pertanyaan terakhirnya, mungkin ini saya tanggapin yang terakhir ya Mas Fadil ya. Iya, Pak. Dari Bumia, mohon izin Pak. Sorry Pak, siapa ini? Hak. Salam, terima kasih. Izin bertanya, tem 1 collect data dari perusahaan A 50, tem 2 collect data. Ini nggak boleh, perusahaannya harus sama. Ya, perusahaannya harus sama. Tapi perusahaannya harus sama, respondennya juga harus sama. Gitu ya, Pak Hak nih, saya nggak tahu nama fullnya. Jadi tem 1 variable A, misalkan leadership, ya, ada 200 responden, terus di tem 2 kita tanya lagi di responden yang sama. Tapi nggak boleh perusahaan berbeda. Perusahaannya harus sama. Gitu ya, perusahaannya harus sama. Dan jumlahnya juga harus sama. Nggak boleh yang tem 1 50, yang kedua 100. Collect data pada topik organization change dengan instrumen pengukuran yang sama untuk kedua perusahaan, apa bisa disebut template. Nah, jadi yang tadi yang saya udah jelasin ya. Semoga menjawab. Bu Windy, selamat siang Pak Sunu. Terima kasih penjelasannya. Saya ingin bertanya, apakah jurnal yang tadinya diterima sebelum masuk Scopus masih akan tetap mendapatkan fasilitas masuk ke Scopus seandainya AVB sudah masuk ke Scopus? Oh, ini pertanyaannya agak lebih ke manajemen ini nih ya, manajemen jurnal ya. Yang saya tahu mereka tuh kalau udah ngajuin untuk masuk Scopus dan gagal, itu ada ini, ada apa istilahnya tuh, kok saya lupa istilah ininya. Kita hanya bisa akan mengajukan lagi setelah 5 tahun, Bu. Jadi kita ngajuin pertama, gagal, nah kita boleh lagi ngajuin ke Scopus setelah 4-5 tahun kalau tidak salah. Itu ya. Nah, jadi, atau saya salah jawab dengan tepat ini. Saya ingin bertanya apakah jurnal yang tadinya diterima sebelum masuk Scopus saya nggak tahu ya nih, apa maksudnya, apakah saya bisa
maksudnya seperti ini Pak. Sinta kemarin kan kita didaftarkan tahun 2019 Pak. Hah? Nah, baru keluar di tahun 2022. Nah, jurnal yang masuk pada tahun 2020 ketika waktu itu kita belum Oh, Sinta. artikelnya maksudnya artikelnya. Nah. Artikelnya sudah dapat dibilang Sinta 3 Pak. Oh. Jadi, ya. Dia punya coverage. Ya, betul. Yang nanti volume berapa yang udah dianggap Sinta itu? Sinta Ya, yang terbaru. Nah, jadi Bu Windy itu nanti akan lihat akan punya coverage seperti itu. Begitu juga dengan Scopus dan Web of Science. Jadi dia nanti akan mengatakan yang akan tercover itu mulai volume berapa. Betul. Gitu ya, mulai volume berapa. Tentu ya kalau kita di MBR ya kita happy ya kalau bisa pas di Scopus udah dapat coverage kita diterima di situ. Tentu harapannya seperti itu, tapi jangan mendiscourage Bapak Ibu untuk juga submit di MBR misalkan, gitu ya, karena ya kita sekarang udah Sinta 3, ada 4 atau 5 jurnal ya, Mas Fadel ya. 4. Dan alhamdulillah yang MBR ini sudah Sinta 3. Nah, kita lagi proses untuk ke Scopus dan Web of Science dan untuk masuk ke Sinta 2-nya. Ya, mohon doanya Bapak Ibu, mohon dukungannya semua. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sukses buat penulisan artikel Bapak Ibu. Kita tunggu semuanya artikel terbaik Bapak Ibu untuk bisa sampai di MBR. Oh, ini ada Pak Abror. Terima kasih Pak Abror sudah menyempatkan di sela-sela. Sama Pak. Udah dari tadi Pak. Tadi saya baru lihat kamera. Saya baru lihat Pak Abror. Nah, Pak Abror kemarin sudah memunculkan bagaimana melakukan literatur review dan itu bisa jadi satu artikel konseptual. Itu juga sangat bagus. Nah, minggu depan insya Allah kita akan tutup bagaimana mengcrafting discussions gitu ya. Jadi jangan sampai cuma kita tuh kalau di tesis tuh kadang-kadang mahasiswa ini berpengaruh terhadap itu udah gitu ya, signifikan udah. Padahal kita perlu mengelaborasi secara konseptual. Mengalignskan antara theoretical literatur review yang di bab 2 itu ke bahasa discussions yang di bagian discussionsnya. Yang sering kali yang saya lihat banyak penulis gitu ya, tidak hanya mahasiswa, bagian dosen juga gagal melakukan bridging. Kita udah ngomong self concept theory atau socialization theory di literatur review, tapi tidak kita bahas itu di discussions. Gitu ya. Sehingga kita gagal contribute mengelaborasinya. Sekian Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih lagi sekali lagi perhatiannya. Kita ketemu lagi nanti di bagian discussions, crafting, sertifikat nanti akan diberikan pada semua yang mengikuti. Ya, pengujinya dulu Pak Su. Gimana Pak? Oh iya. Sukses Pak, ya Pak. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Suno. Yuk, selamat siang. Saya izin Terima kasih dulu Pak ya. Suno. Terima kasih Mas Fadel, Bapak Ibu semuanya. Sukses, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Pak Suno. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Insyaallah Pak Suno. Bapak Ibu silakan dapat mengisi link absen ya Bapak Ibu bagi yang belum. Silakan link absen sudah saya kirimkan. Baik, silakan Bapak Ibu yang Makasih Pak Suno, Pak Fadel izin live. baik Pak Bror, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mas Fadel. Ya Pak, sama-sama.